menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Alhamdulillah hari ini kami tadi dipertemukan oleh penyidik dan kita langsung ketemu Pak Kanit. Nah, adapun yang disampaikan oleh Pak Kanit tadi sangat berita yang sangat menggembirakan ya untuk kita ya. Artinya mudah-mudahan di dalam minggu ini akan ada gelar perkara. Nah, terhadap klien kami Mbak Vina ini, memang ini perkara kita laporkan di bulan Januari di tahun 2024. Nah, tentu kami berharap selaku pengacara klien kami untuk Pak Kanit sendiri bisa untuk menepati apa yang dia sampaikan tadi terhadap kami dan Mbak Nisa. Nah, tentu dengan hadirnya kami di Polres Tangerang Selatan ini adalah hal yang tadi kami sampaikan juga kepada Pak Kanit. Tolong klien kami ini diprioritaskan karena ini adalah masalah tindakan kekerasan seksual. Ini adalah perkara kami anggap adalah perkara sensitif. Nah, tentu tadi Pak Kanit menyambut dengan baik apa yang kami sampaikan tadi. Nah, adapun untuk tindak lanjut seterusnya, tadi Mbak Nisa disampaikan juga ke Mbak Nisa agar Mbak Nisa bisa berkomunikasi dengan Pak Kanit untuk mengetahui sampai mana perkara ini yang ditangani oleh pihak Polres Tangerang Selatan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ada tambahan mungkin Mbak? Nggak ada sih. Jadi hari ini kita kehadiran kemari adalah ini follow up perkara, di mana perkara ini sudah kita lewatin panjang sekali ya, dari Januari, kemudian kita ke Komnas Perempuan, kemudian kita ke LPSK. Alhamdulillah semua ini sudah ada ujungnya, ada akhirnya, dan sudah ada titik terang. Kita senang banget. Tinggal gelar perkara saja untuk penetapan tersangka ini. Bisa Jadi semua saksi semua sudah diperiksa, ahli semuanya sudah lengkap. termasuk terlapor juga. Sudah terlapor, kata penyidik menyampaikan tadi Pak Kanit juga menyampaikan kooperatif. Jadi sesuai panggilan dia selalu datang. Dikenakan pasal berapa? Ya, ini Undang-Undang Tindakan Kekerasan nomor 12 di tahun 2002 pasal 6 atau KUHP 285. Ya kan, itu ancamannya 4 tahun minimal, maksimal 12 tahun. Jadi ini bukan perkara ecek-ecek ya. Ini bukan perkara main-main ya. Jadi apalagi ini seorang Vina ini, kita melihat dengan kondisi saat ini apa yang dialami oleh klien kami ini, tingkat ketraumaan itu sangat tinggi terhadap beliau. Ya kan, sampai hari ini. Makanya kami mendatangi Polres Tangsel. Kami bersyukur tadi diterima dengan baik oleh Pak Kanit. Nah, memang inilah tugasnya penyidik, melayani setiap ada laporan oleh masyarakat. Nah, dengan demikian kami tinggal menunggu gelar perkara ini untuk ditetapkan terlapor menjadi tersangka. Dan kami juga meminta kalau sudah ditetapkan nanti terbukti memenuhi unsur, kami minta terlapor harus ditahan. Ini kewajiban penyidik untuk melakukan upaya hukum. Maka dari itu kami minta klien kami ya, kita melihat dari kemarin saya melihat sosok Vina ini fisikisnya itu terganggu sampai saat ini. Dan ibu juga, tapi yang paling penting adalah rasa malu itu yang tidak bisa disimpan oleh klien kami ini. Coba ini terjadi pada saudara-saudara kita yang lain, apa yang kita rasakan? Tentu perasaan malu tidak hanya fisikis, ya kan, pemikiran, ya kan. Nah, bagaimana nanti masa depannya dia? Itu juga menjadi pertimbangan oleh penyidik dan mudah-mudahan ini tidak terjadi Vina-Vina yang lain. Untuk itu kami pertegaskan jika sudah memenuhi unsur tersangkakan, tahan. Itu keinginan klien kami. Demikian. Dari Vina seperti apa mungkin perasaannya? Artinya Ada akhirnya ada berjalan dengan ada kabar baik buat kamu. Aku lega banget, dibantu juga sama Kanjeng Heri. Semoga ditangkap pelakunya. Soalnya aku belum dapat keadilan untuk ini.
orang tua aku ikut hancur, aku juga ikut hancur. Jadi hancurnya aku, trauma orang tua aku, apalagi aku trauma banget. Sakit, rasa sakitku masih ada sampai hari ini. Tina udah tenang ya, sebentar lagi keadilan sudah ada di depan mata untuk Tina ya. Dan di pelakunya biar cepat ditangkap, jangan sembunyi di balik selimut. Hadapi, tanggung jawab. Terima kasih sama Kak Incem, sama kalian buat di sini udah mau ngebantu aku karena itu nggak adil ya. Kamu sudah bisa bahagia karena sudah akan selesai. Aku nggak tahu Tinggal selangkah lagi ya. laki-laki lain yang menerima aku. Itu yang menjadi, Itu yang berat sekali. ya disitulah yang menjadi pertimbangan kami, karena dia memikirkan masa depannya, ya kan? Bagaimana nasib masa depannya? Itu yang sekarang menjadi persoalan kami. Tidak hanya persoalan hukum, apakah setelah ini persoalan hukum selesai? Apakah selesai untuk saudari Pina? Tidak. Ini menjadi persoalan. Misalkan ini diproses sampai ke pengadilan, ya kan? Si terlapor dihukum, ya kan? Ini juga dia masih merasakan apa yang dialami, kejiwaannya itu, ya kan? Ketraumaannya itu. Ini menjadi suatu persoalan baru. Nah disinilah kami hanya bisa apa selaku lawyer, menguatkan hatinya. Ini adalah cobaan. Nah ini yang menjadi problem kami yang kedua nantinya. Jika perkara ini terus dilanjutkan ke pengadilan, perkara kami kedua apakah selesai? Belum selesai perkara ini. Karena psikis dia ini yang harus kami obati, dan kami juga harus memberi semangat terhadap Pina bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Nah itu jadi persoalan tadi. Saya ulangi lagi, satu terakhir adalah perasaan malu yang tidak bisa dibendung oleh Pina dan keluarganya. Demikian. Dan yang paling penting adalah recovery-nya ini tidak bisa cepat. Tidak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bisa memakan waktu tahunan. Mbak Lisa, apa sih selama ini, selama tahun 2000 ini sampai sekarang 3 tahun, apa yang dilakukan dari pihak Mbak Lisa sendiri? Kita dari awal sebelum ada LP ini, kita sudah bermediasi dengan pihak keluarga. Tapi memang itikat baik dari sana tidak ada sampai dengan hari ini. Jadi makanya kasus ini terus berjalan, sehingga kami sudah berkomitmen untuk menutup pintu damai untuk mereka, karena kita sudah cukup kasih waktu yang sangat lama. Kejadiannya tahun berapa? Tahun 2023 ya. Kejadiannya itu tahun 2023. Nah jadi pelaporannya itu di bulan Januari. Dari 2024. Sebenarnya awalnya untuk perdamaian itu terbuka Sangat untuk perdamaian, tetapi etikat baik dari pihak terlapor ini tidak ada terhadap klien kami. Akhirnya apa? Kami melakukan upaya hukum melaporkan terlapor tersebut, ya kan? Jadi upaya hukum ini untuk bisa menyeret terlapor ini ke pengadilan. Itulah yang beliau harapkan. Kalau sekarang sudah tidak ada, sudah mohon maaf, tertutup untuk jalur damai perdamaian. Sudah ada kepastian nggak kira-kira kapan gelar perkara itu akan dilaksanakan? Ya tadi kami sangat menghormati, tadi Pak Kanit menerima kami dengan baik, dengan santun, welcome, ya kan. Menurut Pak Kanit, jika Pak Kasat ada waktu minggu ini, insya Allah minggu ini akan dilakukan gelar perkara eksternal. Demikian. Kalau Kak Pina sendiri apa yang ingin disampaikan kami bertemu dengan tersangka? Saya cuma mau minta cepatnya di penjara itu aja. Katanya saya mau kambing hitamkan cuma kami marwah. Banyak banget yang ada emang kayak gitu. Nggak ada. Kalau emang saya mau kambing hitamkan pihak sana, nggak mungkin saya punya bukti sampai hari ini. Saya bawa ke sini, itu pasti saya perjuangin sampai sekarang. Karena saya udah minta tanggung jawab keadilan saya. Ya nggak ada. Maksudnya nggak ada etikat baik dari pihak sana. Saya diperlakukan tidak baik oleh ibunya marwah, neneknya marwah.